ada 229E dan NL63 serta ada 4 beta coronavirus ya. Ini jenisnya antara lain ada MERS-CoV juga yang menyebabkan penyakit MERS-CoV dan juga SARS-CoV. Kemudian ini yang paling baru tadi ya, ada SARS-CoV-2. Di sini selain disebut sebagai SARS-CoV-2 juga disebut sebagai 2019 nCoV atau Novel Coronavirus 2019. Ini sifatnya memang lebih menular dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain sesama virus corona. Kemudian, nah bagaimana sih karakteristik dari virus ini? Karakteristik dari virus ini adalah sensitif terhadap panas, makanya kita sering mengetahui pemerintah menganjurkan untuk sering berjemur gitu ya. Ini karena memang sifat dari virus ini adalah sensitif terhadap panas. Harapannya dengan terkena sinar matahari langsung, maka virusnya akan mati begitu. Kemudian dapat diinaktifkan oleh desinfektan yang mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit, ada ether alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent, dan kloroform. Di sini ada satu zat kloroform, yaitu chlorhexidin yang disebut tidak efektif. Jadi ini antara lain beberapa sifatnya sensitif terhadap panas dan dapat diinaktifkan oleh desinfektan. Ini mengapa kita sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan ya, karena sebetulnya bisa dicegah yaitu dengan sering cuci tangan, kemudian kita mandi keramas gitu ya. Harapannya virus itu akan mati dan akan memperlambat proses penularan. Nah, karakteristik yang lain adalah lamanya coronavirus bertahan dipengaruhi oleh kondisi yang berbeda seperti jenis permukaan, suhu, atau kelembaban lingkungan. Jadi dari penelitian menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 ini dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, serta kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada kardus. Jadi memang di semua permukaan itu bisa ada virus corona. Makanya kita betul-betul harus menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan semuanya. Ya tangan, kenapa tangan? Karena tangan terutama kita gunakan untuk memegang segala hal gitu ya. Jadi bisa jadi di baju kita juga ada SARS-CoV-2-nya, di meja gitu ya, di dinding gitu ya. Makanya betul-betul harus sering bersih-bersih gitu ya, menjaga kebersihan. Selain diri sendiri juga menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini bicara tentang mekanisme ya, atau bagaimana sih proses terjadinya penyakit. Sedikit secara sederhana bahwa SARS-CoV-2 ini terutama menginfeksi sel-sel pada saluran nafas yang melapisi alveoli. Jadi alveoli itu adalah saluran nafas di bawah tempat pertukaran antara O2 dan CO2. Jadi kalau misalnya di situ sudah terkena gitu ya, sudah ada SARS-CoV-2-nya ya otomatis bisa dibayangkan terganggu ya pertukaran antara O2 dan CO2. Makanya muncul gejala klinis seperti sesak nafas. Nah, SARS-CoV-2 ini berikatan dengan reseptor-reseptor dan membuat jalan masuk ke dalam sel. Gitu. Jadi tadi protein spike S itu yang dia akan menempel ke sel gitu ya. Di sini ada glikoprotein tadi, envelope spike virus, dia akan berikatan dengan reseptor seluler ya berupa AC2, kemudian terjadi fusi atau penyatuan antara membran virus dengan plasma membran dari sel yang ditempelinya gitu ya dari host. Kemudian di dalam sel SARS-CoV-2 ini melakukan duplikasi materi genetik, dia membentuk virion baru, lalu dia muncul ke permukaan sel. Dan ketika di dalam sel pernafasan ini dia melakukan berbagai perusakan, kemudian terjadi kerusakan sel pernafasan, kemudian muncul manifestasi atau gejala klinis. Jadi memang menyerangnya itu terutama di saluran pernafasan begitu. Tapi memang virus ini disebutkan dari berbagai literatur bahwa dia itu highly imitated ya. Jadi memang mudah sekali untuk menyerupai penyakit yang lain gitu. Makanya kadang kita suka dengar ya dari masyarakat awam, kok ini bukan karena COVID, kok di COVID-kan gitu. Karena memang kita semua ini masih waspada gitu ya dengan infeksi virus SARS-CoV-2 ini gitu. Jadi penelitian masih terus berkembang, apakah gejalanya ini benar-benar hanya di saluran nafas, memang sebagian besar seperti itu, atau bisa juga menimbulkan gejala klinis yang lain ya. Ada
yang di mata, ya ada di sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan, bahkan ada yang melaporkan sampai ada yang dengan gejala klinis penyakit kelamin begitu ya. Nah, tapi memang ini penelitian ini masih terus berkembang. Kemudian tanda dan gejalanya ini sudah kita ketahui bersama ya, ada gangguan pernapasan akut ya seperti demam, batuk pilek, kemudian sakit tenggorokan dan juga letih serta lesu. Nah, masa inkubasi itu dari mulai masuknya virus sampai dengan timbul gejala itu rata-rata 5 sampai 6 hari dengan inkubasi terpanjang 14 hari. Makanya kita dianjurkan sering dengar kalau misalnya habis bepergian di karantina dulu 14 hari, itu harapannya setelah 14 hari itu dia muncul gejala apa enggak gitu. Kalau muncul gejala ya berarti dia harus diobati kayak gitu. Ya, jadi 14 hari. Tapi ada juga yang menyebutkan literatur diperpanjang lagi sampai 7 hari berikutnya begitu. Tapi minimal 14 hari. Karena ini mengikuti dari masa inkubasi dari SARS-CoV-2 virus. Kemudian kasus COVID-19 ini yang berat dapat menyebabkan gejala seperti pneumonia, kemudian sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Nah, cara penularannya ini yang harus kita highlight ya. Jadi cara penularannya bisa melalui droplet, kontak langsung dengan manusia yang terinfeksi, kemudian kontak dengan benda yang terkontaminasi. Jadi ini tadi ya, droplet gitu ya, memang yang di antara ini memang yang paling sulit adalah melalui droplet gitu ya, dibandingkan droplet kontak langsung dengan manusia yang terinfeksi, kontak dengan benda yang terkontaminasi, atau airborne atau aerosol. Jadi airborne ini memang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu seperti pada tindakan-tindakan medis ya, itu bisa terjadi penularan melalui airborne. Kemudian pada ruang-ruangan yang tertutup gitu ya, padat, nah itu bisa dimungkinkan penularan secara airborne gitu. Ya, jadi makanya sekarang ini kita harus perhatikan sekali ventilasi dengan baik ya, minimalkan penggunaan AC ya, karena AC itu juga dia memungkinkan terjadinya resirkulasi ya, malah mempertinggi lagi resiko klaster di perkantoran itu justru karena pemakaian AC. Jadi memang minimalkan penggunaan AC dan kemudian buka ventilasi sebesar-besarnya gitu ya, biar sirkulasinya menjadi baik. Kemudian ini port the entry atau cara masuknya dia lewat mana? Ada lewat mata, hidung, dan mulut. Jadi makanya di sini dianjurkan untuk jangan memegang mata, hidung, dan mulut kalau belum mencuci tangan gitu. Kenapa mata nggak boleh? Karena mata juga dia ada saluran yang menghubungkan ke saluran pernapasan gitu. Kemudian ini ya, droplet itu apa? Mungkin sering mendengar droplet, masih belum paham ya. Droplet itu merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5 sampai 10 mikrometer. Jadi kayak percikan dahak, percikan ya kalau kita bersin gitu ya, itu disebut droplet. Kalau aerosol dia lebih kecil lagi partikelnya gitu, sehingga dia bisa menyebar melalui udara. Kemudian disebutkan juga SARS-CoV-2 ini menular melalui hewan, tetapi belum diketahui pasti hewan apa yang menjadi sumber penularan. Makanya kita juga dianjurkan untuk waspada interaksi dengan hewan gitu. Jadi virus-virus corona yang sebelumnya itu memang ditularkan dari hewan ke manusia gitu. Nah, memang yang SARS-CoV-2 ini memang penularannya sangat tinggi dari manusia ke manusia gitu. Memang virus corona jenis baru gitu. Jadi penularan dari manusia ke manusia ini sangat cepat gitu. Kita ketahui mungkin pernah mendengar jadi di Wuhan itu pertama kali memang terjadi yaitu karena banyak yang mengkonsumsi dari binatang-binatang gitu ya, dari kelelawar dan lain sebagainya. Kelelawar, babi dan sebagainya. Cuma memang yang SARS-CoV-2 ini belum diketahui hewan apa yang pasti gitu, cuma kalau merujuk dari sifat virus corona saudaranya yang lain itu memang dari kelelawar, dari babi gitu ya, dari binatang-binatang yang memang sebetulnya kita tidak boleh memakan gitu ya kalau di dalam hukum Islam. Ini cara penularannya, kemudian bagaimana cara pencegahannya? Ya, sebelum ini
kita sedikit dikenalkan ya dengan yang namanya segitiga epidemiologi, bahwa terjadinya penyakit ini kalau segitiga ini tidak seimbang. Jadi kita ini kan host ya, kita ini host atau tuan rumah ya. Di sini ada agent SARS-CoV-2 dan ada lingkungan. Jadi keseimbangan antara host, agent, dan environment ini harus baik. Host ini kenapa kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan ya, karena agar hostnya ini kuat gitu ya, dengan rajin berolahraga, kemudian istirahat yang cukup, banyak konsumsi makanan bergizi, buah, sayur, minum yang cukup gitu ya, gizi seimbang. Nah ini adalah usaha kita untuk memperkuat host gitu. Kalau hostnya kuat, harapannya agent yang masuk ini bisa dilawan gitu ya. Kemudian dari sisi agent di sini memang belum ditemukan obat yang pasti, vaksinnya juga masih dalam penelitian walaupun di beberapa negara itu sudah ditemukan ya, tapi literatur juga banyak yang menyebutkan kalau SARS-CoV-2 ini dari negara satu ke negara lain juga berbeda tipenya begitu ya. Jadi memang cara yang terbaik adalah mencegahnya tadi. Begitu, kemudian cuci tangan pakai sabun ini juga salah satu cara untuk membunuh si agent tadi ya, karena memang belum ditemukan obatnya, vaksinnya, makanya gimana sih caranya dengan menggunakan karakteristik virusnya tadi adalah cuci tangan menggunakan sabun karena bisa mati gitu ya, kemudian dengan hand sanitizer dan lain-lain. Kemudian dari environment juga kita harus menjaga lingkungan dengan baik ya, sering dibersihkan ya, sering didesinfeksi gitu ya, ruangan dan sebagainya. Handuk yang biasanya misalnya sebulan atau 2 bulan baru dicuci, ini paling enggak maksimal banget ya 3 hari cuci, 3 hari cuci gitu ya, atau malah lebih baik kalau setiap hari gitu, karena kita semuanya nggak pernah tahu SARS-CoV-2 itu ada di mana gitu, bersarang di mana gitu. Intinya kita benar-benar harus berikhtiar sebaik mungkin agar virus ini bisa hilang ya. Kemudian ada juga dengan menjaga jarak. Nah, ini ya rekomendasi WHO terbaru adalah 1,8 meter atau 6 feet. Walaupun awalnya ini direkomendasikan 1 meter, kalau sekarang sudah tambah lagi yaitu 1,8 meter atau 6 feet. Kemudian gunakan masker ya. Gunakan masker ini juga untuk menghalangi transmisi dari droplet ya, transmisi droplet dari satu penderita ke penderita yang lain gitu ya, atau dari satu penderita ke orang yang sehat gitu. Jadi saling melindungi. Ini kemudian kalau misalnya ada yang batuk pilek dan memiliki gejala, segera ke fasilitas kesehatan. Tadi ya jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak karena memang kita masih terus melakukan penelitian gitu ya. Daging ini dari hewan apa sebenarnya SARS-CoV-2 ini ditularkan begitu ya. Kemudian itu pencegahan yang bisa kita lakukan dan sudah familiar sekali kita ketahui bersama-sama, hanya sekarang mungkin kewaspadaannya sudah relatif menurun sekali gitu karena bosan, mungkin capek, memang ribet gitu ya. Tapi ini yang harus kita ingat terus bahwa jumlah COVID-19 ini terus bertambah gitu ya, dan kita adalah yang bisa mencegahnya adalah kita sendiri. Nah, sekarang kita ke klaster warung makan ya. Jadi di sini membahas tentang klaster warung makan atau fasilitas umum yang lain ya. Sebetulnya kita harus kembali lagi ke musababnya gitu ya. Musababnya bahwa penularan COVID-19 ini melalui makanan ini belum ditemukan bukti penelitian. Jadi kalau melalui makanannya sendiri itu belum ditemukan bukti penelitian karena penularannya tadi adalah melalui droplet, kontak langsung dan tidak langsung. Jadi melalui traktus respiratorius atau saluran pernafasan. Kalau yang melalui gastrointestinal ini atau saluran pencernaan ini masih dalam proses penelitian gitu ya. Dan sampai sekarang belum didapatkan bukti bahwa COVID-19 ini ditularkan melalui makanan gitu. Jadi yang masih kita acu sekarang ini, yang masih kita anut adalah melalui droplet, kontak langsung dan tidak langsung. Bagaimana agar mencegah ini? Jadi ya kita harus melakukan protokol kesehatan ya yang harus ditaati baik oleh pemilik tempat, karyawan dan pengunjungnya. Begitu ya, protokolnya apa saja ya: cuci tangan, physical distancing, memakai masker ya, jaga jarak aman, physical distancing. Karena sebenarnya yang menularkan itu bukan makanannya tetapi kontaknya kita gitu. Karena mungkin padatnya warung makan tersebut gitu ya, kita menyentuh